Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen dimanapun berada. Terima kasih sudah seringkali menyaksikan video YouTube saya. Kali ini saya memberikan informasi kepada teman-teman dosen yang saat ini lagi gunjang-ganjing terkait dengan pemberian tunjangan kinerja dosen, khususnya di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, di mana informasi tersebut, beberapa informasi itu menyampaikan bahwa pencairan tukin itu menunggu perpres terbit ya. Itu juga sudah saya bahas di video saya yang lain bahwa kenapa sih harus menunggu dulu perpres ya terbit ya. Nah, di video kali ini saya menunjukkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam ya nomor 6184 tahun 2022. Ya, kaitannya juga terkait dengan tunjangan kinerja dosen, tapi di bawah Kementerian Agama. Jadi, maksud dari apa yang saya tunjukkan di sini, ini mungkin bisa dijadikan sebagai alternatif perbandingan ketika di kementerian yang lain itu mungkin ya tidak ada seribet ya administrasi atau birokrasi seperti layaknya di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi gitu ya. Artinya di sini hanya sebagai informasi saja Bapak Ibu ya, saya tidak mau membanding-bandingkan mana yang lebih baik, apakah di Kementerian Agama, di bawah naungan Kementerian Agama atau di bawah naungan kementerian yang lain gitu ya. Salah satunya adalah Kemendikti Saintek gitu. Nah, ini sebagai menjadi acuan bahwa sistem birokrasi di Indonesia itu sangat berbelit-belit. Jadi ini juga yang menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, bahwasanya seakan-akan pemerintah itu ini berdasarkan asumsi dari berbagai macam dosen ya, banyak dosen, seakan-akan pemerintah itu tidak serius untuk memesejahterakan dosen-dosennya gitu ya. Nah, sedangkan dengan berbagai beban tugas yang dibebankan kepada dosen, kemudian tuntutan bahwa di tahun 2045 itu harus menghasilkan generasi emas, tetapi sangat bertolak belakang dengan kesejahteraan yang sebenarnya itu menjadi hak teman-teman dosen gitu. Nah, jangankan mau berbicara terkait dengan tukin ya, yang sesama ASN ya. Untuk urusan tukin, misalnya kalau dibandingkan atau mau diikutkan dengan non-ASN saja itu sudah ribut gitu ya. Jadi, padahal ini seringkali saya dikritisi bahwa saya tidak mengerti dengan aturan dan lain sebagainya. Padahal kalau kita melihat bahwa tukin kalau misalnya nanti dibayarkan, tukin ASN itu sumbernya dari mana sih? Salah satunya adalah dari APBN. Dan itu besar kemungkinan dari APBN. Nah, kalau dari APBN berarti di situ juga ada haknya sebenarnya teman-teman dosen non-ASN gitu. Karena APBN itu ya bukan hanya cuma miliknya ASN gitu ya. Tetapi saya tidak mau memperpanjang urusan ini karena kalau kita mengurusin jauh ke belakang, ya saya sedikit mungkin lebih paham terkait dengan aturan yang pada akhirnya lahirlah sebuah tukin ya. Artinya tidak juga begitu ini ya. Nah, tetapi terlepas dari itu Bapak Ibu, itu bukan fokus utama saya yang akan saya bahas pada video kali ini, tetapi lebih kepada apa yang ingin saya sampaikan. Kalau di kementerian yang lain itu bisa dikatakan tidak berbelit-belit layaknya seperti di kementerian yang di bawah kita ya, yang menaungi di bawah kita gitu ya. Dalam hal ini adalah Mendikti Saintek gitu. Nah, jadi kalau kita lihat pada aturan ini, jadi sebenarnya dasar hukum itu, jadi saya sudah sedikit membaca terkait dengan aturan ini Bapak Ibu. Saya akan lebih fokusnya kepada ini ya. Jadi regulasi ini sebenarnya berlandaskan sebagai peraturan, termasuk peraturan Presiden nomor 130 ini tahun 2018, di mana peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2019 dan berbagai regulasi lainnya yang terkait dengan manajemen PNS dan pembayaran tunjangan kinerja. Gitu. Nah, tujuannya untuk apa? Sebenarnya petunjuk teknis ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembayaran tunjangan kinerja dilaksanakan secara transparan, ya seperti yang saya highlight di sini, kemudian adil dan akuntabel, kemudian bisa meningkatkan layanan serta menciptakan tertib administrasi. Itu harapannya semacam itu. Nah, tetapi kalau di Kemendikti Saintek itu
ketika misalnya kita harus menunggu perpres gitu muncul, maka harapannya kan tentu juga bisa transparan, akuntabel, dan adil gitu ya. Tetapi adil dalam hal macam apa dulu, kemudian transparan seperti apa dulu, akuntabel seperti apa dulu. Jadi kalau saya lihat kebiasaan apa ketika berganti kementerian itu tidak pernah terlepas dari sistem birokrasi yang ada gitu ya, atau berbelit-belit sistem birokrasinya gitu. Jadi sepertinya sudah mengakar gitu di kementerian gitu. Dan itu bukan hanya sebenarnya di kementerian, di tempat-tempat yang lain pun itu seringkali dipersulit gitu ya. Jadi ini juga sering kali saya sampaikan di video-video saya yang lain ya. Kalau memang mau memberikan tukin ya udah berikan aja, nggak perlu harus misalnya menunggu perpres, ya terbitkan aja sesuai dengan peraturan kementerian gitu kan. Nah itu, nah kalau misalnya tidak mau berbelit-belit gitu ya. Nah karena kalau sudah membuat aturan, tentunya konsekuensinya harus tahu dong. Awal mulanya munculnya aturan tukin itu kan mungkin tidak kepikiran bahwa kemudian nanti dosen-dosen itu tidak akan pernah protes gitu. Nah itu yang harus menjadi konsekuensi ketika membuat sebuah aturan gitu. Nah kemudian yang terkait dengan, jadi yang saya highlight saja yang Bapak Ibu yang akan saya sampaikan di sini. Jadi kemudian saya langsung fokus ke halaman 7 ya, yang sudah saya highlight, yang sudah saya tanda-tandai ini. Nah ini kalau yang berkaitan dengan penerimaan dan perhitungan tunjangan kinerja, di mana penerima ini adalah dosen berstatus PNS atau CPNS di PT KIN ya, dengan beberapa pengecualian seperti misalnya cuti tanpa tanggungan atau dikenakan hukuman disiplin gitu. Jadi ada sanksi-sanksi juga yang dibahas di dalam juknis tersebut. Nah, kemudian ada juga pengurangan tunjangan yang dilakukan untuk kasus seperti misalnya keterlambatan, tidak masuk kerja tanpa izin, atau capaian kerja tahunan yang rendah gitu. Jadi ini juga didasarkan pada kinerja dari Bapak Ibu dosen yang ada di Kementerian Agama. Itu akan mempengaruhi jumlah tukin yang akan diterima di setiap bulannya. Nanti akan saya tunjukkan besaran tukin kalau misalnya Bapak Ibu itu tidak mengalami katakanlah keterlambatan atau tidak masuk kerja, artinya masuk kerja terus, kemudian tidak ada capaian tahunannya itu tercapai terus, maka Bapak Ibu akan mendapatkan sejumlah yang sekian juta gitu ya. Nah, lalu berapa sebenarnya besaran ini tadi sudah saya bahas ya, pengurangan tunjangan kinerja itu berlaku kepada dosen yang tidak masuk tadi ya, sampai sekian. Dan yang menariknya itu di sini adalah pengurangan tunjangan kinerja itu sebagaimana dimaksud pada angka 3 ini, itu dinyatakan dalam persentase. Jadi nanti akan juga saya tunjukkan tabel persentasenya itu. Kalau misalnya yang terlambat sekian menit itu dikurangi berapa persen. Kemudian kalau pulang lebih awal itu dikurangi berapa persen gitu ya Bapak Ibu. Nah kemudian seberapa sebenarnya besaran tunjangan yang akan diterima. Nah jadi besaran tunjangan yang akan diterima oleh dosen PNS pada PT KAID ini diberikan berdasarkan kelas jabatan yang telah ditetapkan dengan peraturan Menteri Agama. Nah, sebenarnya berkaitan dengan kelas jabatan sempat beredar Permendikbudristek nomor 447 tahun 2024 itu juga menyinggung terkait dengan besaran tunjangan kinerja yang akan Bapak Ibu dapatkan, termasuk itu kelas jabatannya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, untuk kelas jabatan 15 itu dalam hal ini adalah guru besar ya Bapak Ibu, itu akan mendapatkan tunjangan kinerjanya per bulannya itu sekitar 14.721.000. Kalau kita bandingkan dengan Kepmendikbudristek ya, Permendikbudristek nomor 44 tahun 2027, untuk guru besar itu lebih besar di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Kalau tidak salah itu sekitar 19 juta sekian gitu. Nah, kemudian untuk yang kelas jabatan 13, dalam hal ini adalah lektor kepala, itu akan mendapatkan 8.500 sekian gitu ya per bulannya. Dan seterusnya untuk yang kelas jabatan 11 itu adalah lektor, itu sekitar 5.183. Kemudian yang kelas 9 itu adalah
untuk yang asisten ahli 3.700.000 sekian itu. Nah, kemudian untuk yang 7 ini adalah yang CPNS gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa tunjangan CPNS itu dibayarkan 80% dari jumlah yang sesuai dengan kelas jabatan ini. Jadi 80%-nya dari 2.928.000 ini. Nah, ini tentunya sekali lagi kalau kita bandingkan dengan besaran tunjangan yang beredar di Permendikbudristek nomor 447 itu, maka tentunya Mendiktisaintek itu jauh lebih tinggi sebenarnya, gitu. Nah, hanya saja kenapa kalau mungkin bertanya ya, kenapa kok yang di Kementerian Agama itu jumlah ininya itu kecil ya? Karena anggarannya itu tidak sebesar dengan di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Bapak Ibu. Seperti itu. Tetapi mereka itu mampu mengelola anggaran tersebut itu dengan baik. Jadi kembali lagi kepada tujuannya diterbitkannya aturan tersebut gitu. Nah, yaitu dalam hal ini adalah transparan, adil, dan akuntabel tadi. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat, jadi ini kalau Bapak Ibu bingung apa ini kelas jabatan itu, di sini sudah tertuang ya Bapak Ibu. Nah, kalau guru besar itu sekian, ya kelas jabatannya 15, lektor kepala 13, lektor 11, dan asisten ahli 9. Nah, ini tunjangan kinerja khusus untuk dosen PNS itu dibayarkan 80%. Nah, kemudian tunjangan kinerja bagi dosen PNS yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan misalnya tugas belajar itu dibayarkan 100%, Bapak Ibu. Ini seperti kasus teman saya yang kuliah di Australia gitu. Jadi kebetulan saya tanya di teman saya di Australia itu, meskipun dia sudah tetap tugas belajar, dia tetap mendapatkan tunjangan kinerja gitu. Itu yang bagusnya di Kementerian Agama, salah satunya seperti itu. Jadi dia mengajar di salah satu universitas di bawah Kementerian Agama di Jawa Timur ya. Jadi enaknya seperti itu, dan bahkan bukan hanya cuma itu saja mereka dapatkan, termasuk asuransi ya, karena asuransi kalau di luar negeri itu mahal sekali gitu. Dan bagusnya asuransi di luar negeri itu tercover semua. Jadi ketika kita bayar asuransi, apapun kita melakukan pengobatan apapun, itu gratis gitu ya. Berbeda sekali dengan yang ada di Indonesia, seperti misalnya BPJS ataupun BPJS Ketenagakerjaan gitu. Kita harus membayar sekian dulu, kemudian ditentukan kelasnya. Jadi kita itu belum bisa seperti kayak negara-negara maju yang benar-benar bahwa masyarakatnya itu dimanjakan gitu. Nah, itu yang berdasarkan cerita teman saya yang kuliah di Australia. Jadi dia juga tetap mendapatkan tunjangan kinerja itu 100% gitu. Nah, itu yang bagusnya di situ. Nah, makanya dia tidak begitu tertarik katanya untuk menjadi PNS, padahal dia bukan PNS sebenarnya. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah beban kerja ya. Nah, jadi tapi sebelumnya kita masuk ke beban kerja, ini mungkin yang kalau Bapak Ibu selama ini mendengar yang namanya selisih ya. Selisih tunjangan kinerja yang akan dibayarkan, karena beberapa sempat beredar informasi terkait ke bahwa yang akan dibayarkan itu selisih. Jadi selisih itu rumusnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi tunjangan kinerja itu nanti akan dikurangi dengan tunjangan profesi dosen. Nah, tunjangan profesi dosen itu seperti misalnya kelas jabatan atau lektor kepala sekian gitu ya. Jadi tunjangan profesi kayak misalnya jabatan akademik lah gitu. Jadi kalau misalnya ini dicontohkan ya, kalau misalnya tunjangan kinerjanya itu 8 juta sekian, berarti ini adalah golongan kalau nggak salah lektor kepala ya. Kemudian tunjangan profesi sebagai lektor kepala itu adalah 3 juta sekian, maka selisih yang akan dibayarkan itu adalah sekitar 5 juta sekian. Ini yang akan dibayarkan gitu ya, yang sempat ditagih oleh teman-teman PNS untuk tahun 2020 sampai 2024 itu, harapannya seperti itu. Tapi kenyataannya tidak juga. Justru alasannya waktu itu salah satu petinggi yang ada di Mendiktisaintek itu bahwa menyatakan bahwa pada kementerian sebelumnya itu tidak dianggarkan. Jadi agak sedikit konyol juga ya kalau misalnya kementerian sebelumnya itu tidak menganggarkan tukin dosen. Padahal jelas-jelas di aturan itu ada, tetapi tiba-tiba menjelang masa jabatan berakhir keluarlah
peraturan Permendikbudristek nomor 447 tahun 2024 itu. Jadi kayak seperti lepas tangan, cuci tangan, seakan-akan nanti ini loh utang saya di sebelumnya itu tolong dibayarkan gitu. Tetapi pada akhirnya ketika berganti kementerian itu tidak mau gitu, karena itu bukan tupoksi di masa jabatannya beliau, ya jelas saja tidak mau. Jadi kayak seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Pada akhirnya banyak yang berkomentar di YouTube saya itu bahwasannya ya jelas aja tidak mau menganggarkan karena sibuk mengurusi Merdeka Belajar gitu, katanya seperti itu. Ya tapi kita tetap harus positive thinking Bapak Ibu. Tetapi bagi saya ya, dengan alasan bahwa tidak dianggarkan itu kayaknya seperti tidak masuk akal, konyol banget gitu. Gitu. Padahal yang jelas-jelas duduk di situ, yang di kementerian itu, terlepas mereka bukan dosen, kan mereka mendapatkan tunjangan, artinya ASN ya, kalau kita mengikuti aturan yang berlaku, maka secara otomatis dosen yang termasuk di dalam dosen PNS yang termasuk di dalam golongan ASN, maka secara otomatis sebenarnya harus mendapatkan tunjangan kinerja sebelum kementerian itu atau menteri sebelumnya itu lengser gitu. Nah ini yang menjadi ini. Jadi kita sebagai dosen jangan mudah tertipu dengan pernyataan-pernyataan bahwa ini tidak dianggarkan gitu loh di sebelumnya. Jadi agak konyol sebenarnya kalau saya mendengar pernyataan tersebut gitu ya. Nah kemudian kita coba lihat ke beban kerja ya. Jadi kalau beban kerja itu kurang lebih sama sebenarnya dengan di Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi, di mana tetap beban kerja minimalnya itu adalah setara 12 SKS. Tetapi untuk masing-masing jabatan, misalnya dosen yang mendapatkan tugas tambahan gitu, maka di situ juga akan mendapatkan SKS yang sesuai gitu, ekuivalensinya sekian gitu. Jadi contoh misalnya rektor sekian ya, wakil rektor dan lainnya itu sampai 5 SKS. Nah, dan ini saya kira normal ya, di kementerian yang lain pun itu juga dibahas. Nah, yang menariknya di sini itu juga dibahas sebenarnya keterkaitan dengan ini tabel ini Bapak Ibu, yang untuk pengurangan ya, penghitungan keterlambatan pengurangan selisih tunjangan kinerja. Ini yang menjadi perhatian. Jadi kalau saya lihat di sini berarti ya mohon maaf ya, sistem birokrasi di Indonesia itu masih sangat jauh ketertinggalan dengan negara-negara yang maju yang pendidikannya. Padahal notabene mereka-mereka yang duduk di kementerian itu adalah mereka-mereka yang lulusan luar negeri. Artinya mereka tahu bahwa ekosistem pendidikan di luar negeri itu seperti apa, atau setidaknya mereka pernah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri lah gitu ya. Nah kalau misalnya dengan menerapkan sistem semacam ini, berarti kita itu masih menggunakan sistem misalnya lapor untuk masuk dan pulang gitu. Sistemnya semacam itu kalau saya baca. Nah sedangkan di negara tempat saya studi itu tidak ada sistem yang semacam ini. Sistem yang semacam ini itu hanya cuma berlaku bagi non-dosen. Tapi kalau dosen itu dia mau datang jam berapapun, karena memang di sini itu tidak berdasarkan SKS, tetapi berdasarkan jam ngajar. Jadi ketika saya bertanya sama profesor saya, termasuk ada profesor juga yang ada di Indonesia itu, di sini dosennya itu tidak begitu banyak untuk menangani ratusan mahasiswa mulai dari S1 sampai S3 gitu. Ya, contohnya misalnya kayak di prodi saya itu hanya cuma 8 profesor untuk menangani ratusan mahasiswa mulai dari S1 sampai S3 gitu. Nah, sedangkan kalau di Indonesia itu ada rasio dosen dan mahasiswa ya. Kalau di sini enggak. Jadi di sini tuh berdasarkan dari jam ngajarnya. Jadi dalam satu semester mereka hanya cuma maksimal ngajarnya itu 8 jam. Mulai dari S1 sampai S3. Nah, selebihnya seperti apa? Ya mahasiswanya belajar mandiri semacam itu. Nah, itu yang menjadi perbedaan di Indonesia ya gitu ya. Kita itu selain disibukkan untuk mengajar, disibukkan untuk mengurusi administrasi, sehingga kita tidak memiliki waktu yang banyak untuk melakukan eksperimen gitu, riset gitu. Nah, saya kira Wakil Menteri Pendidikan kita ya, Wamen kita itu yang dari Universitas
Tsinghua pasti paham lah tentang ekosistem pendidikan yang ada di Tsinghua itu seperti apa, yang mungkin bisa Indonesia itu mengadopsi sistem itu gitu. Nah, ini keterlambatannya mulai dari 1 sampai 30 menit akan mengulangi pemotongan itu 0,5 ya persen, hingga yang paling besar itu 1,5 gitu. Itu kalau misalnya satu jam gitu. Nah, kalau misalnya pulang sebelum waktunya, ini berbeda lagi Bapak Ibu. Ya, kurang lebih sama ya. Maksimal juga 1 sampai 5% gitu. Nah, kalau tidak hadir itu adalah 2% ya, tunjangan kinerjanya, pengurangannya 2%. Nah, kemudian lalu bagaimana dengan tata cara sistem pembayaran? Nah, sistem pembayaran yang menarik adalah itu dilakukan setiap bulan dan langsung ke rekeningnya masing-masing gitu. Jadi ini yang kemudian kenapa kita itu ditertawakan sama teman-teman dosen yang ada di kementerian yang lain, karena kita kan ribut nih masalah tukin. Memang layaklah kita ributkan ya. Layak kita ributkan karena memang itu menjadi haknya teman-teman dosen gitu. Nah, kalau saya kira kalau teman-teman dosen di kementerian yang lain juga mengalami hal yang sama, pasti juga akan ribut gitu. Ya, tetapi kita tidak perlu harus memikirkan mereka ya gitu. Yang terpenting itu adalah haknya Bapak Ibu itu bisa tersalurkan gitu. Bisa Bapak Ibu dapatkan gitu. Karena kita itu sudah sekian berpuluh-puluh tahun dizolimi gitu ya. Kalau berbicara tentang kesejahteraan ya tidak juga disejahterakan, tetapi menuntut beban kerja yang begitu banyak. Kemudian kita dituntut untuk menghasilkan generasi emas gitu ya. Jadi banyak hal yang ini. Nah, ini kalau kita lihat tata cara pembayarannya, dan itu dilakukan setiap bulannya, jadi per bulan dilakukannya. Nah, kemudian bentuk dari pengendalian dan pengawasan. Pengendalian dan pengawasan itu termasuk di dalamnya yang akan dibahas itu adalah ininya, sanksinya gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini pengendalian, jadi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam itu bertanggung jawab atas sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi pembayaran tunjangan kinerja. Di mana nanti salah satu sanksinya kalau misalnya ditemukan kecurangan, dosen-dosen itu harus mengembalikan tunjangan tersebut, ya harus mengembalikan. Nah, jadi pihak yang melakukan pelanggaran itu termasuk pengembalian dana jika pembayaran tidak sesuai dengan ketentuan. Gitu Bapak Ibu. Oke? Saya kira itu informasi yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf lagi bahwa ini hanya cuma sekedar informasi, Bapak Ibu bisa membandingkan. Artinya saya seringkali menyatakan bahwa sistem birokrasi kita itu tidak sebagus dengan kementerian yang lain gitu ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.